Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan pemeliharaan karburator pada mobil T120 SS. Diajukan untuk memenuhi syarat uji kompetensi. Fungsi komponen-komponen dari karburator. Yang ke-1 ada air horn. Komponen pertama yang ada di karburator mobil adalah air horn. Komponen ini berfungsi sebagai gerbang masuk udara setelah melewati saringan udara dan berada di ujung air fan tube, yang menghubungkan air horn dengan ruang reservoir atau ruang pelampung. Yang kedua, ada air fan tube. Fungsi dari air fan tube ini adalah tekanan udara di ruang pembakaran awal sama dengan ruangan reservoir bahan bakar bensin atau ruang pelampung. Kebersihan air fan tube harus diperhatikan. Jika air fan tube kotor, maka mempengaruhi tekanan di dalam ruang pelampung. Imbasnya adalah bahan bakar yang disemprotkan ke venturi akan berlebih, sehingga kinerja mesin akan menurun. Di samping juga akan boros bahan bakar. Yang ketiga ada fungsi Yang ketiga ada pelampung. Fungsi pelampung pada reservoir adalah sebagai indikator jumlah bahan bakar bensin di reservoir. Jika bahan bakar sedikit, maka pelampung secara otomatis mengikuti permukaan bahan bakar tingginya secara otomatis agar menarik needle valve ke bawah yang menyebabkan suplai bensin masuk ke reservoir. Yang keempat ada needle valve. Needle valve ini berfungsi sebagai gerbang bahan bakar sebelum masuk ke dalam reservoir. Needle valve ini terhubung dengan pelampung. Needle valve akan naik turun posisinya mengikuti pelampung. Yang kelima ada slow jet. Slow jet ini terletak setelah throttle valve. Tujuan adanya slow jet ini adalah tetap bisa mengalirkan bensin saat kecepatan idle. Yang keenam ada venturi primer. Venturi primer ini fungsinya adalah agar kecepatan udara yang masuk menjadi lebih tinggi yang menyebabkan tekanan pada venturi ini kecil. Sehingga bensin akan menyembur melalui capillary tube atau terkadang disebut dengan main nozzle. Yang ketujuh ada venturi seconder. Komponen karburator mobil selanjutnya adalah venturi seconder. Fungsi sama dengan venturi primer, hanya saja venturi seconder ini terletak setelah venturi primer. Yang kedelapan ada primary main air blade. Fungsi dari bagian ini adalah membuat bensin bercampur dengan udara. Di bagian ini bensin akan menggelembung. Fungsi pengelembungan ini adalah agar ketika berada di venturi akan pecah gelembung dan bensin mengalami atomisasi dibarengi dengan udara yang mengalir venturi menuju bagian throttle valve. Yang kesembilan ada primary main jet. Fungsi adalah mengalirkan bensin dari ruang pelampung ke venturi untuk dicampurkan dengan udara. Yang kesepuluh ada throttle valve primer. Fungsi dari komponen ini adalah sebagai katup yang mengatur jumlah campuran udara dan bensin yang akan disalurkan ke dalam mesin. Yang ke-11 ada throttle valve seconder. Komponen karburator ini selanjutnya yaitu throttle valve seconder. Fungsinya sama dengan throttle valve primer, yaitu sebagai katup untuk mengatur jumlah campuran udara dan bensin yang akan didistribusikan ke mesin. Yang ke-12 ada choke. Choke ini adalah katup yang mengatur jumlah udara yang ditarik ke dalam ruang percampuran udara dari bensin. Ada dua macam choke, yaitu choke yang dikontrol manual dan choke yang otomatis. Yang ke-13 ada pompa akselerasi. Komponen selanjutnya adalah akselerasi. Komponen ini fungsinya menambah kecepatan udara yang masuk. Yang 14 bola baja. Berikutnya adalah komponen bola baja. Pada bola baja ini digunakan sebagai katup sistem akselerasi. Yang ke-15 ada main nozzle. Selanjutnya adalah komponen main nozzle. Komponen ini merupakan saluran utama yang digunakan untuk menyalurkan bensin dari ruang pelampung ke venturi. 16 pemberat bola baja.
Fungsi dari komponen pemberat bola baja yaitu menambah berat agar bola baja cepat menurun pada sistem akselerasi. Yang ke-17 ada nozzle jet. Nozzle jet ini digunakan sebagai saluran bensin pada sistem akselerasi. Yang ke-18 ada power piston. Fungsi komponen power piston digunakan untuk menekan power valve. Yang ke-19 ada power valve. Komponen power valve digunakan untuk membuka power jet. Ke-20 ada power jet. Sedangkan komponen power jet digunakan untuk menambah aliran bensin. Yang ke-21 ada dashpot. Komponen yang satu ini digunakan untuk membuka throttle valve sekunder. Yang ke-22 ada slow port. Slow port ini digunakan sebagai saluran bensin saat mesin berputar lambat. Yang ke-23 ada idle port. Idle port ini digunakan sebagai saluran bensin ketika mesin sedang idle, tidak melakukan aktivitas yang berarti. Yang ke-24 ada IMAS. Idle mixture adjusting crew. IMAS ini digunakan untuk melakukan penyetelan campuran bahan bakar dan udara saat masa idle. Yang ke-25 ada ISAS. Idle speed adjusting crew. ISAS ini digunakan untuk melakukan penyetelan kecepatan saat masa idle. Yang ke-26 ada solenoid valve. Komponen karburator solenoid valve merupakan katup yang digunakan untuk mengatur aliran bensin saat main idle. Yang ke-27 ada thermostat valve. Katup ini menjadi terbuka. Yang ke-7 ada thermostatic valve. Katup ini menjadi terbuka ketika suhu mesin panas. Tujuannya adalah agar suhu mesin tetap stabil di angka yang idle. Hal buruk akan terjadi ketika thermostatic valve ini rusak atau macet. Antara lain, hal buruknya adalah mesin bisa mengalami overheating. Tak hanya itu, AC mobil akan terasa panas. Selain kedua hal tersebut, mesin akan menjadi boros bahan bakar dan mesin susah sekali mencapai suhu kerja normal. Jika dibiarkan, akan merusak komponen mesin lainnya. Yang ke-28 ada air blade. Selanjutnya, ya komponen air bladder. Komponen ini digunakan untuk memasukkan udara dalam saluran masa idle dan masa lambat. Ke-29 ada economizer jet. Komponen economizer ini berfungsi untuk mempercepat aliran bensin yang sudah bercampur dengan udara. Ke-30 ada main air bladder. Komponen yang terakhir yaitu secondary main air bladder. Fungsinya sama dengan air bladder, yaitu untuk memasukkan udara ke saluran masa idle dan masa lambat. Mekanisme kerja karburator. Cara kerja sistem karburator mobil. Udara disaring dan masuk melalui filter udara. Setelah melewati filter udara, udara tersebut diarahkan ke dalam ruang karburator melalui katup udara. Di dalam karburator, udara tersebut dicampurkan dengan bahan bakar yang berasal dari tangki bahan bakar mobil. Pemeliharaan karburator. 1. Menyiapkan peralatan. Hal pertama yang harus kalian lakukan untuk membersihkan bagian karburator pada mobil yaitu mempersiapkan berbagai peralatan karburator pada mobil. Jadi kalian harus melakukan sedikit pembongkaran. Peralatan yang dibutuhkan antara lain seperti kunci pas 10, kunci pas 12, dan kunci pas 14. Tang serta obeng plus dan obeng minus. Kedua, buka bagian rumah filter udara. Setelah semua peralatan sudah disiapkan, mulai dengan membuka bagian rumah filter udara, sekaligus filternya pada karburator. Kalian bisa menggunakan kunci 10 dan 12 untuk melepas mur dan baut yang di sekitar rumah filter. Dalam melakukan langkah ini adalah perlu berhati-hati, karena jika tidak bisa menyebabkan baut patah atau slack. Yang ketiga, buka bagian baut drain. Cara membersihkan karburator selanjutnya yaitu membuka bagian baut drain. Baut drain sendirinya merupakan baut yang berada pada bagian depan bodi karburator.
dan berperan sebagai baut penutup. Untuk membuka ini dengan mudah, Anda bisa menggunakan kunci pas yang berukuran sekitar 14 mm. Setelah baut drain terlepas, selanjutnya semprot semua bagian tersebut sekaligus baut drain tadi dengan menggunakan karburator cleaner. Saat melakukan penyemprotan, pastikan bahwa tidak ada kotoran yang tersisa pada sela-sela karburator. 4. Atur setelan angin yang masuk ke dalam karburator. Setelah kalian berhasil membersihkan semua dalam karburator, untuk melanjutkan langkah-langkah cara membersihkan karburator mobil, maka kalian perlu memasang kembali baut karburator. Kemudian atur setelan angin yang masuk ke dalam karburator sehingga langsam atau idle merupakan kondisi di mana mesin hidup tetapi belum beroperasi. Untuk memperoleh posisi lamsan ini, Anda bisa mengatur putaran angin sekitar 1,5 putaran. Kemudian tutup dengan menggunakan telapak tangan beberapa kali agar berbagai kotoran yang tersisa pada karburator bisa dikeluarkan. Dengan begitu, bagian posisi langsam pun bisa Anda dapat dan bisa setelah angin juga terbebas dari kotoran dan debu yang menempel. Yang kelima, semprot menggunakan karburator cleaner. Tips selanjutnya untuk membersihkan bagian karburator yaitu semprot karburator dengan menggunakan karburator cleaner. Perlakukan ini mungkin akan membuat putaran mesin turun atau bahkan mati. Praktek kerja dan pembahasan. Uraikan langkah kerja dengan peralatan serta yang hasil diinginkan. Alat dan bahan. Kotak alat karburator. Alat yaitu pistol udara, lampu kerja, mistar, ragum, termometer, panci, selang 0,6, mata bor 0,11 mm, kompor, fuller. Keselamatan kerja. Menggunakan pakaian praktik, menggunakan alat sesuai dengan fungsi dan spesifikasinya, menjaga kebersihan tempat praktek. Sebelum melakukan pembongkaran, tandai komponen akan memudahkan dalam perakitan. Yang kelima, bekerja sesuai prosedur. Bertanyalah kepada instruktur Anda. Langkah kerja. 1. Persiapkan alat dan bahan praktikum secara cermat, efektif, dan efisien. Yang kedua, lakukan pelepasan, pemeriksaan, dan pengujian karburator. Membongkar atau merakit dan menguji komponen karburator. Pemeriksaan awal. Periksa saat mulai penyemprotan keausan katup gas bekerja tingkat kedua. Overhaul karburator. Lepas satu persatu tutup karburator, bodi karburator, dan rumah katup gas. Jagalah jangan sampai packing robek. Keluarkan katup, buang pompa percepatan. Pekerjaan pada tutup karburator. Lepas pelampung, jarum pelampung, dan torak pengatur sistem pengayap pembersih semua bagian dengan solar dan pistol udara. Kontrol ketidakrataan permukaan yang berpacking, misalnya dengan mistar geser ketidakrataan maksimum 0,2 mm. Periksa mekanisme katup cuk. Pasang kembali torak pengaya. Periksa apakah dapat bergeser kembali atau tidak. Periksa dan setel kelengkapan pelampung. Yang kedua, pekerjaan pada karburator. Lepas torak dan katup isap pompa percepatan. Lepas jet utama tingkat 1, 2, dan jet idle. Lepas katup pengaya. Lepas nosel pada tingkat 1 dan 2. Jika terpasang pada bodi, lepas juga katup termostatik. Bersihkan semua bagian-bagian yang dilepas
semua saluran-saluran dengan solar dan pistol udara. Perhatikan jet-jet udara sistem idle dan jet-jet koreksi udara pada nosel-nosel. Periksa ketidakrataan permukaan yang berpacking ketidakrataan maksimum 0,2 mm. Periksa apakah penturi-penturi longgar untuk merapatkan pukul pada tempat-tempat yang disediakan. Periksa kelengkapan pompa percepatan. Periksa fungsi dan ketidakrapatan katup pengaya dengan meniup atau menghisap. Gunakan selang yang sesuai dengan kebesaran diameter luar jet pengaya. Periksa pekerjaan katup termostatik dengan jalan memanaskan pegas bimetal dalam air panas. Katup termostatik harus membuka pada temperatur 50 derajat. Pasang kembali bagian pada bodi. Perhatikan letak jet-jet utama pada tingkat 1 dan 2. Pekerjaan pada rumah katup gas. Lepas skrup penyetel campuran idle. Periksa keausan pada ujung skrup. Bersihkan semua bagian-bagian dengan solar dan pistol udara. Periksa ketidakrataan permukaan yang berpacking ketidakrataan maksimum 0,2 mm. Periksa kelonggaran poros-poros katup gas. Jika kelonggaran besar, rumah katup gas harus diganti atau di overhaul. Periksa pembukaan katup gas tingkat 1 dan 2. Jika mekanisme gas diinjak penuh, kedua katup gas harus terbuka sebesar 90 derajat. Jika katup gas tidak terbuka 90 derajat, bengkokkan tuas pembatas pada tingkat 1 dan 2. Jika perlu, bengkokkan barang penghubung pada tingkat 2. Kontrol pegas-pegas katup gas, keausan dan kedudukan pengunci pada batang penggerak tingkat 2. Petunjuk pemasang. Pada waktu pemasangan, perhatikan kedudukan skrup berlubang dan valence. Lubang ini adalah lubang saluran vakum pada sistem pengaya. Jika tertukar, sistem pengaya akan terus hidup sehingga pemakaian bahan bakar menjadi boros. Periksa keadaan packing yang robek harus diganti. Jika packing pada karburator rusak, pada karburator terjadi ventilasi ekstrim pada ruang pelampung. Antara ruang pelampung dan ruang pencampur naik, maka pemakan bensin menjadi boros. 10-15% lebih. Pemeriksaan dan penyetelan akhir. Kontrol pemasangan pengunci tuas penggerak. Kontrol apakah mekanisme katup gas, katup cuk, dan pompa percepatan berfungsi dengan baik. Periksa langkah torak pompa percepatan 3-3,5 mm. Jika salah satu setel dengan membongkar batang penorong tuas pompa. Periksa saat mulai penyemprotan. Kontrol penyetelan dasar skrup penyetelan campur idle 2,5-3 putaran ke arah luar. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.